Hidup. Enggak. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di channelnya Daputri. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik aja, sehat selalu. Dan bagi yang galau-galau gimana nih? Masih galau kah? Udahlah, jangan galau-galau terus. Oke, berhubung konten gue kali ini ada ngebahas tutorial YouTuber pemula. Saling support aja deh ya. Konten gue kali ini akan ngebahas tutorial menjadi YouTuber pemula ya, pemula, sama-sama pemula, lalah karena gue juga masih banyak belajar mengenai YouTuber. Oke, kali ini yang pertama ada beberapa poin hal yang penting ketika kamu ingin menjadi YouTuber, belibet. Yang pertama adalah niat. Pastinya segala sesuatu itu harus diawali dengan niat. Oke. Karena kalau misalkan kita udah niat jadi YouTuber, jangan sampai berhenti di tengah jalan. Misalkan udah berjalannya YouTuber, udah bosan ataupun bete, nggak tahu konsepnya bagaimana, dan mempelajari algoritma YouTube-nya bingung, akhirnya putus di tengah jalan. Jangan. Harus terus berjalan. Oke. Yang kedua, apa? Konsisten. Harus konsisten ya dalam mengupload video. Misalkan kamu sudah menargetkan sehari sekali tuh upload, ataupun menargetkan setiap seminggu sekali, ataupun seminggu 2 kali, ataupun memang ditargetkan dari harinya, hari Jumat, hari Sabtu. Nah, tapi ingat, ketika kamu upload video, misalkan dibuatnya hari Jumat juga, ngeditnya hari Jumat juga, nah uploadnya juga harus hari Jumat juga. Kan udah ditargetnya hari Jumat, bukan hari Sabtu. Nanti aja lah ngeditnya, akhirnya udah keburu hari Sabtu. Padahal ditargetkan setiap seminggu itu harus upload sekali ataupun 2 kali, terus ditargetkan di hari apa nanti kita upload, seperti itu. Oke. Yang ketiga, konsep dalam konten ya, konsep untuk konten. Nah, ini nih yang biasanya sulit, kadang-kadang buat kita stuck kan, kebingungan kali ini konsep kontennya apa ya gitu kan. Terus aja dicari insight, cari ide-ide yang untuk konten kita. Tapi kalau misalkan seiring berjalannya waktu kita mengonsepnya sesederhana mungkin, yang gak terlalu nanti orang-orang nggak suka, misalkan harus dibikin konsep itu sempurna banget, iya pasti. Tapi kan memang ketika kita dalam membuat konsep ada step by stepnya, belajar. Nah, dari apa yang kita pelajari pasti ada evaluasi dalam pembuatan konsep YouTube. Nah, nanti poin-poinnya pastinya harus ditulis, apa aja yang kurang, terus nanti sarannya apa aja ketika dalam membuat video. Pokoknya harus evaluasi terus dalam membuat konsep konten, seperti itu. Oke? Jangan memikirkan, nggak cocok nanti sama penonton, nggak cocok ini kontennya dengan gue pribadi gitu kan. Ya namanya belajar, memang nggak semua konsep itu pasti harus dicarinya yang gue serak, yang gue cocok. Nah, kalau ini nggak cocok, terus mau ngontenin apa, sedangkan dapet idenya yang A misalkan gitu. Tapi kan ketika dimana udah belajar, pasti juga membahas mengenai pembelajaran konsepnya itu. Ketika buat video pasti oke lah,
kan nanti juga bakal diedit, dipermulus, diperlancar, insya Allah bakal lancar. Kemudian tererenten. Nah, yang keempat ini poin terpenting juga dalam YouTube ya, mempelajari peraturan YouTube. Oke, sedikit-sedikit lah mempelajari peraturan YouTube sambil berjalannya aja, gak usah harus gue mempelajari YouTube dulu nih baru nanti berjalannya. Ya mungkin ada beberapa orang yang mengambil konsep apa ya, jalan yang seperti itu misalkan. Tapi kalau misalkan kelamaan nih, udah seiring berjalannya aja, nanti juga lambat laun kalau kita sambil belajar sambil berjalan juga tahu mana yang kurang dan mana yang harus diperbaiki. Nah seperti itu. Kalau udah kita paham mengerti peraturan dari YouTube seperti apa, insya Allah kesananya mudah. Dan kayak misalkan dalam membuat konsep kontennya itu bingung, tapi dengan adanya mempelajarinya YouTube dan kita juga sambil berjalannya itu YouTube, insya Allah mudah. Asli, gue pun pribadi mengalami akan hal itu. Awal-awal kayak misalkan kendalanya karena nggak pede, belum punya nyali, terus kata-katanya juga masih belum tertata. Di sisi lain memang kayak yang nggak jelas kan ngomongnya kayak gitu. Itu apa maksudnya? Ujung-ujungnya kan membahas tentang hal ini misalkan. Yang namanya orang kan. Nah, gitu lagi, kembali lagi. Oh, berarti pembelajaran, cara belajarnya harus seperti itu dulu baru bisa mencapai ke kata sempurna, walaupun nggak ada yang sempurna kecuali Kangjeng Rasul. Oke, lanjut. Itu yang tadi keempat, mempelajari peraturan YouTube ya, algoritma YouTube. Kemudian yang kelima, jangan berputus asa ya, jangan berputus asa. Kalau semisalkan yang nonton sedikit, karena memang kan persyaratannya untuk dimonetisasi YouTube itu harus mencapai 4 jam kok 4 jam sih, sorry. Semisalkan persyaratan YouTube itu 4.000 jam tayang. Nah, dalam video kita udah mengupload video selama misalkan dari 5 bulan ini udah mengupload video itu 50 ataupun 10 semisalkan. Nah, tapi yang nonton itu masih belum ada. Nah, kita kecewa dan akhirnya berputus asa, terlalu fokus sama jam tayang penontonnya itu. Padahal kan seiring berjalannya waktu, nanti mungkin di lain waktu konten kita, video kita bakal dilihat orang pun bakal suka dengan konten kita nanti di lain waktu. Jangan berpikirkan sekarang nih harus banyak, enggak. Semua pasti ada step by stepnya. Itu biar buat kita pembelajarannya juga apa, ketika ngejar jam tayang itu HP ini lagi nganggur nih, handphone, udah kita iseng-iseng aja ngejar jam tayang, tapi juga jangan dicepetin. Kan ada yang batas normal gitu kan, normal terus angka kecepatan sekian gitu, jangan dicepetin. Kalau dicepetin nanti algoritma YouTube nanti dia bingung gitu. Udah yang normal aja, dia jadinya terbaca gitu. Oke, terbaca. Kemudian nah, ketika video kamu diminati oleh banyak orang dan kemudian dilihat videonya oleh orang lain itu cuma sedikit, ke orang-orang nggak ada yang like, komen juga, subscribe-nya sedikit, janganlah berputus asa. Kamu pasti di mana ada niat kan, kamu selalu berpikir dan evaluasi, open mindset lah. Nah, apa aja yang kurang, terus bagaimana cara menambah subscriber. Nah, gue pribadi ya, minta tolong orang japri satu persatu ataupun di-share ke grup-grup, ke semua sosial media, Instagram, Facebook, juga WA, bahkan ke grup-grup, ke semuanya. Gue dari situ belajar yang namanya buat pede. Ya biasanya kalau yang share-share kayak gitu kan nggak pede, apalagi kan ini atas channel pribadi, bukan ngegrup gitu kan. Nah, dari situlah timbulnya pede juga, dan nggak peduli orang mau subscribe apa enggak, di-read atau enggak, itu kan hak mereka. Yang penting kita udah
nge-share gitu. Syukur-syukur ada yang nge-subscribe, alhamdulillah. Lanjut yang keenam, jangan pernah malu. Nah itu dia tadi, jangan pernah malu untuk minta subscriber. Bagaimana sih Kak misalkan caranya untuk nambah subscriber nih ya, saya pribadi subscriber jangan beli, karena kalau beli itu kayak yang nonton juga belum tentu banyak sama nominal subscribernya, banyaknya subscribernya juga nggak bisa dipungkiri, subscriber dikit tapi penontonnya banyak. Nah gitu, udah mending yang normal-normal aja. Seiring berjalannya waktu dan kita terus berjalan, effort, doa, dan evaluasi ya. Juga selain evaluasi dari YouTube itu sendiri, diri kita pribadi dulu dievaluasi. Seperti halnya, aduh kurang pede nih, aduh masih malu nih gitu, ke kelas-kelas, ke orang-orang yang tadinya nggak kenal ya, speak aja dulu gitu kan. Permisi Kak, saya ada Putri, contohnya gitu. Permisi Kak, saya ada Putri, boleh minta tolong bantuannya nggak? Bantu apa nih? Misalkan bantu subscribe channel YouTube saya. Oh apa namanya? Misalkan kalau kalian nama subscribernya susah, harus udah siap tulis, entah itu tulis di ketikan handphone ataupun udah sedia kertas nih bisa dilihat gitu, ataupun boleh saya yang ketikin gitu. Memang ada beberapa orang yang bener-bener sensitif ataupun anti ya, ibaratnya entah apalah bahasanya gitu, gak mau handphonenya itu orang yang lain yang megang, bener-bener privasi lah gitu, bener-bener privasi banget. Kalau orang lain yang kayak gitu ya udah harus udah ada sedia kertas. Nah proses itu memang pahit, apalagi memang banyak sekali, saya pribadi nggak banyak sih, ada beberapa orang yang mencegal saya untuk berproses ini. Misalkan saya akan membuat video seperti ini dan kamu pun ikut serta gitu loh. Jadi kayak simbiosis mutualisme lah gitu, nggak cuma buat kebutuhan aku pribadi, enggak. Ya di sini juga saya sadar diri bahwasanya ayolah kita rangkul, ayo kita bareng-bareng gitu kan. Ingat gak kata peribahasa ringan sama dijinjing, berat sama dipikul? Itu insya Allah saya terapin ya, akan saya terapkan. Jadi mungkin ada kendala semisalkan entah itu dari fasilitas, konsep konten, ataupun pembelajaran YouTube seperti apa, ataupun mungkin ada orang yang mencegah, entah itu dari teman sendiri ataupun keluarga, saudara, dan lain sebagainya. Jangan berputus asa, apalagi malu. Kita harus buktikan, kita harus bisa bahwasanya kita itu mampu, kita itu bisa. Biarlah orang yang mencegal itu melihat kita bukan hanya sekedar omong kosong belaka, bukan hanya sekedar, kan biasanya orang menilai kita lihat vlog itu kayak norai atau dan lain sebagainya. Itu kan pendapat orang, pemikiran orang. Banyak memang pemikiran yang seperti itu, tapi jangan dimasukin ke hati, apalagi berputus asa kemudian enggan untuk melanjutkan YouTube-nya. Jangan sampai seperti itu. Oke, lanjut lagi nih. Oh udah habis. Oke, ya itu tadi proses memanglah pahit ya. Kalau misalkan manis tuh namanya kenikmatan dong, bukan proses. Tuh bilang tadi subscriber bisa dilihat banyak, tapi yang nonton sedikit. Nah itu juga belum termasuk dalam persyaratan monetisasi gitu. Jangan mudah semangat bagi semuanya. Saya dari channel Yada Putri 28 saling support untuk kalian semua, bagi para YouTuber pemula, karena memang bener-bener gak bisa diutarakan ya perjuangan proses dalam meng-YouTube ini. Ada beberapa banyak orang yang entah itu suka, ada pro kontra sorry aduh, siapa yang menaruh bawang di sini? Ya itu dia tadi, yang namanya proses nggak mudah, tapi insya Allah dimana makin susah
ataupun pahit, rasa pahitnya insya Allah nikmatnya lebih tak terduga, melebihi ekspektasi insya Allah. Ya, kita doakan semoga kalian semua sukses ya, dan lancar, dipermudah, dikasih jalan, sehat semuanya, bahagia. Ingat, orang yang nggak suka ataupun iri dengan kalian, janganlah berputus asa, malah bagus itu. Berarti kamu bisa, kamu harus bisa istilahnya bersaing sehat lah, seperti itu. Oke? Dari ini dia dan tutorial ya, tutorial, nggak tahu lah ini bahasanya tutorial atau apa, intinya menjadi YouTuber pemula. Ya itulah tadi sharing-sharing ya dari saya pribadi, dan maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang nggak berkenan di hati kalian, mohon maaf sekali. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.